Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Utari Purba. Di sini saya akan membuat video ujian praktek agama dengan Ibu Pembimbing Ibu DLS. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji kami panjatkan ke dalam-Mu ya Bapa. Firman atas berkat-Mu kami masih dapat berkumpul di tempat kami ini hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang ada di dalam keadaan duka cita, karena Engkau yang memberikan obat kepada setiap hati yang kehilangan. Kami tidak datang padamu dengan keadaan hati yang utuh, tetapi ada kesedihan yang sulit dijelaskan, ada kehilangan yang begitu dalam. Kami percaya Bapa, Engkau Yesus yang dekat dengan orang yang patah hati. Kiranya Tuhan, Roh Kudus, hiburkan kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kegelapan hati kami hari ini. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang kehilangan hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang tidak mudah. Ada kursi yang terasa kosong, ada suara yang tidak lagi kita dengar, ada tawa yang kini tinggal kenangan. Kehilangan itu nyata, dan tidak ada kata yang sepenuhnya mampu menghapus rasa perih di hati. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat, bukan jauh, bukan diam, tetapi dekat, khususnya kepada orang-orang yang sedang patah hati. Ketika seseorang yang kita kasihi pergi, hidup terasa berubah. Hal-hal kecil bisa memicu air mata seperti lagu, aroma, kenangan sederhana. Duka cita adalah bahasa cinta. Kita berduka karena kita pernah mengasihi. Jika kehilangan terasa begitu menyakitkan, itu berarti karena orang itu sangat berharga bagi kita. Sering muncul pertanyaan, mengapa sekarang? Mengapa secepat ini? Dan tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang bisa kita pahami. Namun, Alkitab mencatat sesuatu yang indah dalam Yohanes 11 ayat 35. Yesus menangis. Yesus tahu Ia akan membangkitkan Lazarus. Ia tahu akhir ceritanya, tetapi Ia tetap menangis. Artinya, air mata bukan tanda kurang iman. Air mata adalah bagian dari kemanusiaan. Dan Tuhan tidak pernah menolak air mata kita. Duka bukan sesuatu yang bisa dipercepat. Tidak ada ukuran waktu untuk pulih. Setiap orang memiliki perjalanan dukanya sendiri. Kehilangan mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh. Kita sering merasa masih punya banyak waktu. Kita sering menunda mengucapkan kasih, tetapi kehilangan menyadarkan bahwa setiap hari adalah anugerah. Namun di tengah kerepuhan itu, ada pengharapan yang tidak rapuh. Dalam Yohanes 14 ayat 1-2 berkata, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita tidak berduka tanpa harapan. Kematian memisahkan secara fisik, tetapi iman menghubungkan kita dengan kekekalan. Izinkan saya membagikan sebuah ilustrasi. Pernahkah saudara-saudari melihat seorang penenun yang membuat kain tradisional? Dari sisi belakang, benang-benangnya tampak kusut, tidak teratur, ada simpul, ada silang menyilang yang membingungkan. Jika kita hanya melihat dari belakang, mungkin kita berkata, ini tidak indah. Tetapi ketika kain itu dibalik, terlihatlah pola yang rapi dan indah. Gambar yang utuh, warna yang selaras, pola yang bermakna. Seringkali hidup kita seperti melihat bagian belakang tenungan itu, terutama saat kehilangan. Kita melihat benang yang terputus, kita melihat bagian yang rusak, kita tidak mengerti mengapa harus sekarang, mengapa harus secepatnya. Namun Tuhan melihat dari sisi depan. Ia melihat gambar yang utuh. Ia tidak pernah kehilangan kendali atas satupun benang kehidupan. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengingatkan, untuk segala sesuatu ada masanya. Kita mungkin tidak memahami waktunya, tetapi Tuhan tidak pernah salah waktu. Dalam duka biasanya ada 3 hal: kesedihan, kekosongan,
dan ketakutan akan masa depan. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan berkata, "Aku dekat." Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Perhatikan berjalan, bukan tinggal selamanya. Lembah itu nyata, tetapi bukan tujuan akhir. Kita sedang melewatinya. Mungkin iman kita terasa lemah, mungkin doa terasa berat, tidak apa-apa. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Ia hanya mengundang kita tetap datang kepadanya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Tuhan tidak selalu menghilangkan badai, tetapi Ia menguatkan kita di dalam badai tersebut. Saudara-saudari, orang-orang yang kita kasihi mungkin telah pergi secara fisik, tetapi kasih dan nilai yang Ia tinggalkan tetap hidup. Dan jika Ia hidup dalam Tuhan, maka hidupnya tidak berakhir dalam kegelapan, tetapi dalam terang kekal. Wahyu 21 ayat 4 memberi janji. Ia akan menghapus segala air mata. Duka tidak kekal, air mata ada batasnya. Pemulihan bukan berarti melupakan, tetapi mampu mengenang tanpa hancur. Hari ini kita menangis, itu manusiawi. Tetapi kita juga berharap, itu iman. Selama Tuhan bersama kita, kita tidak kehilangan segalanya. Kiranya duka ini tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan. Kiranya air mata ini menjadi doa yang naik tanpa suara. Dan kiranya pengharapan dalam Kristus menjadi jangkar jiwa kita. Dalam nama Tuhan yang memberi dan yang mengambil, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami datang kepadamu Tuhan dengan luka dan pengharapan yang amat sangat besar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap hati yang berduka hari ini. Engkau yang memberikan keteguhan hati, ajarkan mereka percaya bahwa setiap luka ada masanya, akan ada hal indah di balik setiap pergumulan. Engkau Tuhan yang dekat kepada orang yang sedang patah hati. Engkau yang memberikan mereka pengharapan Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, tabahkan hati mereka. Jangan biarkan mereka berada dalam kesedihan yang berlarut-larut. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami yang sedang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka, memberikan kebahagiaan yang daripada-Mu. Hanya ini doa pengharapan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.